Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Tifania Yusfi Putri Pratama, bisa dipanggil Tiffany. Saya sebagai konselor 1. Halo, saya Rizka Priya Dewi sebagai konselor kedua. Hai, yang terakhir saya Melanie Hosea sebagai konselor 3. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Iya, pada pagi hari ini kami akan mengadakan sesi konseling gizi. Kami dari Universitas Esa Unggul Harapan Indah jurusan Ilmu Gizi. Pada konseling hari ini terdapat 3 konselor ya Pak. Jadi yang pertama itu ada saya sendiri Tiffany, kemudian yang kedua ada teman saya namanya Rizka, kemudian yang ketiga ada Melanie. Sebelum memulai sesi konseling ini, yang pertama itu ada yang namanya tahap screening ya Pak. Ya. Nah, selain ada tahap screening, itu kita ada tahap asuhan gizi, Pak. Ada asesmen, kemudian ada diagnosis, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Kemudian yang terakhir itu ada survei konsumsi. Nah, yang pertama, saya akan melakukan tahap screening dan juga penilaian status gizi, Pak. Iya. Di penilaian status gizi itu kami akan mengukur tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar pinggang dan juga panggul, kemudian akan mengukur lingkar perut. Ya. Kami mulai ya Pak pengukurannya. Siap. Bapak, saya Rizka Dewi. Di sini saya tidak memegang hasil screening dan testingnya. Sebelum itu, saya ingin mendata riwayat atas nama Bapak terlebih dahulu ya Pak. Ya. Bapak atas nama Bambang Harsono. Ya, betul. Usia Bapak 45 tahun. Ya. Jenis kelaminnya laki-laki. Dan untuk pendidikan Bapak itu diploma 3. Ya. Dan untuk pekerjaan Bapak itu adalah wira swasta. Ya, betul. Dan untuk riwayat penyakit sebelumnya itu Bapak tidak ada. Dan kalau untuk riwayat penyakit keluarganya ini Bapak keturunan dari ayah. Ya. Itu stroke ya Bapak? Iya sih. Kalau untuk ibu tidak ada Bapak? Enggak ada. Oke, kalau selanjutnya untuk data fisik ya Pak. Untuk data fisiknya Bapak ini termasuk sehat dan Bapak memiliki nafsu makan yang baik. Untuk tanda-tanda vital Bapak yang telah kami ukur, untuk tekanan darah Bapak itu normal, dan untuk pernapasan Bapak juga normal, dan suhu Bapak juga termasuk normal. Kemudian untuk data antropometri yang sudah kami ukur, tinggi Bapak yaitu 155 dan berat Bapak yaitu 84 kg. Ya, untuk dari tinggi badan dan berat badan ini kami telah menghitung IMT-nya Pak atau indeks massa tubuhnya yaitu 37,6 yang dimana Pak Bambang ini termasuk dalam obesitas tingkat 2. Nah, kalau untuk di lingkar pinggangnya Bapak tuh sebesar 110 cm yang dimana termasuk meningkatnya tinggi ya Bapak, dan untuk lingkar panggulnya itu 113 dimana juga termasuk besar. Jadi berdasarkan code of point berdasarkan WHO untuk pengukuran lingkar pinggang dan panggul Bapak yaitu beresiko komplikasi metabolik dengan status meningkat. Lalu di sini juga ada pengukuran lingkar perut Bapak yang dimana yaitu 120 cm termasuk lebar. Jadi berdasarkan code of point untuk orang ASEAN dan India pada pengukuran lingkar perut pada Bapak yaitu lebar. Baik Bapak, kalau untuk asesmen ini sudah selesai, bakal dilanjut oleh teman kami, Tiffany, yaitu recall. Baik Bapak, saya akan melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu survei konsumsi pangan. Di sini kami akan merecall Bapak, merecall selama 24 jam di hari kemarin ya Pak, makanya di hari kemarin.
Jadi untuk makan paginya itu Bapak makan apa aja ya? Nasi padang sama minum teh manis. Oh iya. Untuk nasi padangnya ada nasi, Ya, kemudian ada ayam, tuh. pakai kuah santan Pak. Kue santan pasti lah. Iya. Kemudian pakai sayuran gitu. Sayuran kol ya. Iya. Kemudian tehnya itu pakai gula Pak. Pakai kan teh manis. Iya. Kemudian untuk nasi padangnya itu ada sambal. Ada sambal hijau. Kemudian Bapak untuk siangnya Bapak ada mengkonsumsi cemil-cemilan? Ya, semacam kayak keripik hijau ya. Oh iya baik Pak. Terus Kemudian ada apa lagi? makan burger ya, makan burger Kemarin itu Beef ya. burgernya ada roti. ya. Terus Kemudian ada dagingnya daging memakai sapi daging ya. sapi. Terus sama Sausnya saus keju saus ya Pak. keju. Iya. Kemudian untuk minumannya ada. Saya minum itu boba itu ya, brown sugar ya. Oh Brown iya, sugar ya. brown sugar. Iya. Kemudian dimakan siangnya Bapak makan apa aja Pak? Indomie. Indomie. Makan Indomie sama minum kopi. Iya, Indominya pakai telur Pak. Kayak telur. Terus ada sayurannya juga sih. Iya. Kemudian untuk selingannya Bapak mengkonsumsi sesuatu Pak? Siang kayak keripik hijau itu, Oh iya. keripik-keripik gitu. Pak untuk makan malamnya Bapak makan apa aja ya Pak? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Ada nasi. Ada nasi, telurnya, telur, terus ayam, Iya. Kemudian sayurannya, Kemudian terus apa ditambah lagi? kayak itu ati ampela rica-rica gitu. Oh iya. Baik Pak. Baik Bapak, saya akan melanjutkan asuhan gizi langkah selanjutnya ya Pak. Yaitu ada domain riwayat gizi ya Pak, atau riwayat makan Bapak. Jadi berdasarkan asupan Bapak, setelah saya menghitung untuk kebutuhan total asupan Bapak, energinya itu sebesar 3.241 ya Pak. Kemudian untuk proteinnya itu sebesar 118 gram. Kemudian untuk lemaknya sekitar 140 gram. Kemudian untuk karbohidratnya itu sebesar 391 gram ya Pak. Kemudian untuk kebutuhan Bapak di energinya itu sebesar 1.526 ya Pak. Kemudian untuk proteinnya itu sebesar 57 gram. Kemudian untuk lemaknya sekitar 42 gram. Kemudian untuk karbohidratnya itu sekitar 228 gram. Jadi berdasarkan persen kecukupan untuk energinya itu Bapak sudah melebihi tingkat kecukupan yang normal. Tingkat kecukupan yang normal itu sekitar 120% Pak. Bapak untuk energinya itu 212%. Kemudian untuk lemaknya itu sudah di atas ya Pak, 206%. Kemudian lemaknya itu sekitar 330%. Kemudian karbohidratnya 171%. Jadi berdasarkan dari asupan yang Bapak makan itu Bapak sudah melebihi dari tingkatan normal. Iya, tingkatan normal itu Lebih di atas itu Iya. standarnya.